Sesaat sebelum ia memasuki ulang tahun yang ke-93, seorang wartawan datang kepada seorang wanita tua ini dan bertanya kepada dia, hal apa yang begitu berharga, yang paling berharga di dalam hidupnya. Maka sang wanita tua ini dengan tegas menjawab, di usia yang ke-93, dia berkata bahwa yang paling berharga dalam hidup saya ialah mempunyai Alkitab yang siap saya pakai. Saudara, wanita ini dalam sepanjang hidupnya, satu-satunya senjata di dalam hidupnya adalah Alkitab yang selalu dia pakai untuk mengubah nyanyian-nyanyian yang indah, lirik-lirik yang menyentuh hati banyak orang, lahir dari perenungannya akan firman Tuhan. Saudaraku, salah satu nyanyian yang dia gubah terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai yang ke-43. Di dalam perikop firman Tuhan ini menceritakan seorang buta yang duduk di pinggir jalan untuk mengemis memohon belas kasihan orang banyak. Pada saat itu Yesus tiba di kota itu kemudian melewati dia. Ketika mendengar suara yang begitu berisik dan juga sangat ramai, maka dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, ada apakah itu? Maka orang sekitarnya menjawab kepada dia, Yesus orang Nazaret lewat. Maka pada saat itu dia cepat-cepat berseru, berteriak dengan suara yang keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus pun menghampiri orang buta itu dan menyembuhkannya. Demikianlah kisah daripada cerita yang ada di dalam Injil Lukas ini yang telah dibuat menjadi satu pujian yang mungkin juga saudaraku ya kita pernah dengar atau kita pernah menyanyikannya. Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Saudara, lagu ini ternyata juga ditulis oleh seorang wanita yang cacat sejak dia masih kecil. Dan pada waktu sesaat sebelum dia ulang tahun yang ke-93, pada waktu dia diwawancarai oleh wartawan untuk memuat beritanya di media, maka di sana dia mengungkapkan satu kalimat yang sangat menguatkan banyak orang. Dia berkata demikian, sebenarnya saya tidak pernah merasa cacat. Apa artinya kehilangan salah satu panca indera kalau itu menolong saya mendapatkan sekian banyak kesempatan? Segenap hidup saya mungkin tak berguna kalau mata saya tidak buta. Saudara, seorang yang mengalami peristiwa pahit sejak dia masih kecil, tetapi hidupnya berubah karena dia tahu keselamatan di dalam Kristus telah membuat dia menjadi satu manusia baru dan tidak lagi meratapi kekurangan dalam dirinya, melainkan dia menghasilkan banyak karya yang dipersembahkan kepada Tuhan, bahkan dipersembahkan kepada banyak manusia untuk tidak hidup dalam kesedihan, meratapi nasib sendiri, melainkan bangkit untuk berkarya bagi Tuhan. Dia adalah Francis Jane Crosby, atau yang biasa kita kenal dengan Fanny Crosby. Saudaraku, lagu yang dia gubah adalah lagu-lagu berdasarkan Alkitab, dan dia yang buta telah mencelikkan mata banyak orang untuk melihat kasih Allah yang kekal, yang tidak akan pernah dibatasi oleh keterbatasan kita, bahkan oleh karena pergolakan yang terjadi di dunia ini. Dan Fanny Crosby berkata, saya ingin orang-orang sadar
bahwa Tuhan Yesus selalu dekat dengan mereka. Ia pasti tidak melewati mereka. Tuhan Yesus selalu dekat dan Ia pasti tidak akan melewati mereka. Saudara, Yesus tidak akan pernah melewati engkau dan juga saya. Apapun kondisimu, apapun pergumulanmu, Dia tahu kesedihanmu, keterbatasanmu, sakit penyakitmu, perjuangan engkau dalam masalah ekonomi, di dalam masalah keluarga. Tuhan tahu dan Dia tidak akan pernah melewati kita. Seperti Dia menyembuhkan seorang yang buta, maka sesuai dengan lagu pujian ini berkata bahwa Dia tidak akan pernah melalui setiap kita. Maka percayalah kepadanya, sandar pada Dia, berserulah kepada Dia. Dia Allah yang penuh kasih, yang tidak akan pernah melewati hidup kita. Beberapa tahun setelah, bahkan sampai puluhan tahun ketika lagu ini dinyanyikan, sekitar setelah 40 tahun kemudian saudara, maka ada seorang yang bertemu dengan Fanny Crosby dan dia disapa oleh orang tersebut di sebuah stasiun kereta api. Dia berkata, "Bu, senang sekali bertemu dengan ibu di sini." Kemudian orang itu melanjutkan bahwa sudah lama sekali saya tidak melihat ibu di Inggris, terakhir dalam acara KKR. Fanny Crosby merasa heran, kapan saya pernah ke Inggris? Bapak kayaknya salah orang, saya tidak pernah ke Inggris. Kemudian orang ini ingat-ingat lagi, oh saya salah ingat. Ternyata saya bukan berjumpa Anda di Inggris secara tatap muka, tetapi saya mendengar lagu Anda diputar pada saat KKR di Inggris itu. Dan ketika saya mendengar lagu yang Anda tulis, "Jangan Aku Dilalui," saat itu Tuhan membawa aku untuk kembali mendekat kepada Dia. Hidupku dipulihkan lewat lirik-lirik yang ada di dalam lagu ini. Kemudian sebelum pria itu meninggalkan Fanny Crosby, dia memberikan lembar cek dengan jumlah uang yang sangat besar kepada Fanny Crosby lalu meninggalkan dia. Fanny Crosby tersenyum bahagia. Saya percaya bukan oleh karena cek dengan jumlah uang yang besar itu, tetapi Fanny Crosby melihat lagu yang telah ia ciptakan telah menuntun orang menuju kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Nilai ini, hadiah ini tidak dapat dibandingkan dengan seluruh isi dunia ini. Kekekalan hidup di dalam Kristus Yesus. Amin.